Selamat pagi, selamat mengawali hari Kamis tanggal 4 November 2021. Hari ini gereja memperingati peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup. Hari ini pada hari Kamis tanggal 4 November pada peringatan ini kita diajak untuk merenungkan bacaan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama dengan mereka." Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka. "Siapakah di antaramu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau wanita manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pengalaman kehilangan menjadi satu hal yang tidak diinginkan oleh kebanyakan dari kita. Pengalaman di saat apa yang berharga dan bernilai dari kita seolah tidak lagi bisa kita genggam dan miliki lagi, membuat kita kerap kali tidak mudah untuk merelakan dan mengikhlaskan apa yang sudah hilang tersebut. Lebih-lebih jika yang hilang adalah sesuatu yang amat berharga bagi kita, kita akan berusaha untuk mencarinya sampai ketemu. Dan di saat yang hilang itu ketemu, ada rasa lega dan sukacita yang amat besar, walaupun mungkin benda itu adalah hal yang kecil. Hari ini, Yesus menggambarkan orang berdosa layaknya domba yang hilang, yang dicari oleh gembalanya dengan begitu serius dan sungguh-sungguh sampai ketemu. Gembala itu sampai rela meninggalkan 99 domba yang lain hanya demi satu domba yang tersesat. Ia khawatir, jangan-jangan domba itu sedang kelaparan serta kehausan. Jangan-jangan ada orang jahat yang menangkapnya dan membawa ke tempat pembantaian untuk disembelih. Atau jangan-jangan ia tersesat di semak berduri, membuat tubuhnya terluka karena duri yang menancap. Rasa khawatirnya pasti bukan karena dia takut rugi karena satu dombanya yang hilang, namun lebih karena rasa sayangnya. Karena jika hanya karena rugi, pasti dia tidak akan pernah berani meninggalkan 99 domba yang lain yang bisa saja lalu diambil orang atau lalu mereka tercerai-berai. Rasa cintanya yang begitu besar terbayarkan dengan ditemukannya domba tersebut. Ia membawanya dengan penuh rasa bahagia. Ia membopongnya dan mengajak tetangga-tetangganya untuk berpesta.
Sebuah gambaran betapa berharganya domba itu. Domba yang sedang ketakutan, domba yang mungkin tidak tahu arah jalan pulang, lalu kembali diberikan rasa aman dengan kehadiran si gembala itu. Sama seperti kita yang begitu berharga bagi Tuhan. Ia rela mencari di saat kita tersesat. Tuhan saja begitu bahagia di saat ada umatnya yang bertobat. Maka kita sebagai sesama manusia juga sangat diajak untuk bergembira karena kita sadar bahwa kita adalah pribadi yang sama-sama rapuh dalam hal dosa. Maka sudah layak dan pantas jika ada saudara-saudara sesama yang bertobat, kita merasa sukacita. Namun sayangnya, kita kerap kali membuat komentar-komentar yang malah melemahkan. Misalnya saja kata-kata tumben. Tumben ke gereja, tumben datang pendalaman lingkungan, atau tumben-tumben yang lain yang kita anggap sederhana, namun bisa jadi itu menyakiti dan membuat orang yang ingin memperbaiki hidupnya malah berbalik dan tidak lagi mau aktif. Semoga kita semua sadar bahwa kita adalah sama-sama domba yang dikasihi Tuhan, pun juga sama-sama domba yang mungkin saja tersesat. Maka kita pun diajak untuk membalas kasih Tuhan itu dengan saling bersyukur di saat ada dari antara kita yang lalu bertobat. Kita diajak untuk membalas kasih Tuhan dengan saling mengasihi satu sama lain. Semoga hari ini menjadi hari yang indah bagi kita semua untuk saling mengasihi satu sama lain. Dan semoga kita semua juga senantiasa menghargai siapapun yang punya niat baik untuk berbalik kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu betapa besar perjuangannya untuk sampai kepada titik ini. Dan semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi mereka. Memberikan dukungan, memberikan tempat yang nyaman, memberikan tempat yang aman untuk sama-sama berkembang, sama-sama berjuang, menjadi pribadi, menjadi domba yang sama-sama rapuh. Di saat kita rapuh dan bergandeng tangan, disitulah kita akan menemukan kekuatan untuk menjadi kudus di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini. Selamat bersyukur karena kita semua dikasihi oleh Tuhan, dan selamat menikmati berkat yang diberikan oleh Tuhan. Tapi jangan lupa, di saat kita menerima berkat, di saat itulah kita punya tanggung jawab dan panggilan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Selamat atas berkat Tuhan itu dan semangat pagi hari ini.